Shalom. Maranatha. Selamat datang di rumah Tuhan. Dia sudah siap menjamah dan memberi apa? Saya tidak selalu gembar-gembor berkarya, tapi memberi saudara pertumbuhan yang meyakinkan, menjadi semakin kuat dalam iman. Amin. Selamat datang Brother Warren dengan teman di belakang dari Klaten. Saudara Brother Warren ini calon pendeta, yang mengantar itu anak pendeta. Wow, luar biasa. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian. Terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat dengan satu pujian karya terbesar. Dan karya Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita akan terus kembangkan. Kasih
pada pagi ini Engkau memberi cuaca yang terbaik buat kami Amin. Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan kau urapi kami, kau pakai kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh memuji dan besarkan nama Tuhan. Tuhan kau urapi anak-anakmu yang mengambil bagian pelayanan pagi ini, dalam pelayanan kami ini Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Amin. Allah itu baik. Tuhan yang selalu ada, selalu mengasihi kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada. Karena Tuhan itu sangat baik bagi kita semuanya. Amin. Dan Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup
Amin, saudara. Amin.
satu pujian dengan Bang. Silakan. Saya awali dulu ya. Berkat saya di awal tahun itu banyak sekali. Di tanggal 1 Januari kemarin, ibu saya itu jatuh dan dapat jahitan di dahi ini 14 jahitan. Kontrol pertama itu katanya, oh ini bagus jahitannya gini ya. Terus kontrol kedua seharusnya kan sudah ada yang dibuka. Ternyata saudara dari perawat di puskesmas itu, ini belum kering bu, nanti 3 hari lagi kesini lagi. Padahal kalau 3 hari ke situ sudah 10 hari. Terus akhirnya tak bawa sana sini pesak ke saudara saya harus pesen grab dan lain sebagainya. Terus neng rumahku enek perawat saya dan itu tak panggil ke perawat itu, mbak sudah 10 hari belum dilepas jahitannya dia. Tapi ini nanti agak sakit ya mbak, soalnya sudah 10 hari kan banyak yang kering saudara saya. Terus kemarin itu sebelum cakep diambil 8 itu sempat kesakitan saudara. Aduh itu namanya orang tua ya, karena jaringannya itu ya kita tahu sendirilah. Akhirnya diambil itu sudah 8 kurang 6, tunggu 2 hari lagi ya mbak. Tapi nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ya udah kalau nggak apa-apa, saya manus jenengan kesini aja. Jadi saya nggak usah ke puskesmas, susah ya saudara. Ongkosnya grab sama ongkosnya masnya yang di rumah itu sama. Mendingan di rumah soalnya sudah sepuh, dibawa ke sana ke sini itu juga susah saudara. Ini belum bisa berangkat karena semalam itu masih meringis kesakitan ya, karena diambil itu kan benangnya itu sudah menyatu sama daging yang sudah kering itu karena sudah 10 hari. Jadi ya masih kesakitan, minta doanya lagi saudara supaya cepat dipulihkan lagi dan bekerja lagi sama-sama dengan kita. Itulah saudara berkat di awal tahun, semoga pasti di belakangnya nanti lebih indah. Karena itu sudah rencana Tuhan. Terima kasih monggo yang mau menyambut. Tadi kita udah nggak pakai
Ini masih di bawah apa ya? Boleh kemana-mana ya. Masih kontrol lagi. Shalom. Halo. Tahun 2026. Kita menjadi apa? Ya, 2026. 2026. Kita tetap menjadi kepala ya. Naik terus ya, jangan turun. Jadi waktu ibadah kita harus lebih semangat lagi. Ada amin. Di nama Tuhan ya. Kemarin itu saya lingkungan sama Tuhan, saya ditutup sama Tuhan. Ya, apa? Karena aku berat. Saya dari muda iblis, padahal mau datang kemarin itu nggak datang, masalah ada saudara kakak saya meninggal dunia. Terus itu makan flu berat. Saya mau ada terus becak-becak terus akhirnya berangkat sampai di sini. Puji nama Tuhan. Kalau kesaksian itu banyak sekali, tidak bisa terhitung. Apa saya harus membalas cita kasih Tuhan melalui puji-pujian? Ada amin. Siap pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Ya cuma bisanya membalas cita kasih Tuhan melalui pujian, bahkan ibadah kita ibadah yang lebih setia lagi, lebih semangat lagi. Ada amin. Langit dan Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya saya yang lebih mengalami sebelum Ibu Yohana Painem, Painem ya. Jadi tanggal 1 itu selesai doa tutup tahun, ibadah tutup tahun lalu buka tahun, sekaligus kita selesai sampai 2:30 lebih kurang. Nah, saya ke depan saudara mau ngambilin minum buat kakak kita. Aduh, ini nyiapin itu belum selesai. Saya jalan biasa baik-baik saja, nggak ada angin juga nggak ada hujan, juga nggak ada yang jadi mati saya. Ini yang sempat lihat tapi wis penting saja gitu ya. Tapi tiba-tiba saudara saya kayak didorong gitu, kayak ada satu kekuatan benar-benar itu saya alami kayak didorong itu, dan saya sadar itu hasilnya itu, soalnya itu dorongannya kuat banget saudara. Tapi saya sempat dalam nama Yesus ya. Terus benar saudara, saya lihat di depan saya itu ini
pojokan meja yang dipakai oleh Pak ya. Yang ada di belakang sana. Itu pas ujungnya gitu. Jadi sikunya itu. Saya bisa bayangkan tajam kan. Sebelahnya sedikit juga ada besinya. Pas ujungnya itu. Wah ini so kena mata saya. Ini refleks itu saudara. Ketika saya teriak, Tuhan Yesus tolong. Itu saya bisa spontan itu ngangkat muka begini sehingga akhirnya bukan mata saya yang kena. Ini sebenarnya mata kanan saya yang jadi sasaran, tapi bukan mata saya yang kena, tapi di sini. Jadi ini dada saya bagian kanan ini, yang bagian atas. Wah sakitnya saudara. Begitu itu saya langsung kebanting ke bawah itu. Terus dia lihat, ada gelas jatuh ambiar saudara. Ini lihat dia mau tulungi saya. Jangan ditulungi. Aku kalau sudah jatuh nggak bisa ditulungi. Harus nanti aku pelan-pelan. Tunggu dulu. Ya bisa tak bersihin dulu kacanya karena ambiar itu gelas yang jatuh itu. Kena ya lumayan. Puji Tuhan. Sementara dia beresin itu, saya berdoa Tuhan terima kasih, saya bersyukur semua yang Tuhan izinkan baik dan itu tidak akan mencelakakan orang yang percaya. Dan benar saudara, apa yang terjadi waktu itu seperti sebuah satu pesan kepada saya bahwa mengingatkan kepada kita semua, kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa salah, bisa keliru, bisa apa saja lah. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Dan puji Tuhan, sementara saya bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan. Aku tahu ini pesan Tuhan untuk tahun ini. Dan ada banyak hal yang bisa membuat kita mungkin kecewa, kita mungkin marah, sakit hati. Tapi saudara, pegang janji Tuhan. Tuhan mengasihi. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Dan itu yang Tuhan tanam dalam hati saya. Sehingga saya kemudian pelan-pelan bisa bangun saudara. Lalu saya nggak hilang lagi. Hari itu saya sudah serahkan sama Tuhan. Sudah saya masuk kembali. Pak Gembala tak kasih tahu jatuh waktu di depan. Apa? Ya mikirnya saya kesandung saudara. Saya paling marah kalau ada yang membuat saya sakit, saya susah. Ya, saya dengar teleponan sama temannya saudara. Maksud dia itu meji babat saudara yang di depan itu kan ada naik sedikit itu ya dari ini itu meji babat saudara. Dipikirnya membuat saya jatuh dan tak beritahu dia nggak salah, bukan dia yang membuat saya jatuh. Oh yo wes ya. Jadi akhirnya tenang saudara, nggak jadi bungkam-bungkam, nggak dibabat saudara. Karena bukan itu yang membuat saya jatuh, tapi memang ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Tapi percaya Tuhan. Amin. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita mengalami satu tekanan berat, Tuhan yang akan mengangkat dan membangunkan kita kembali. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, dari Tuhan yang saya alami dan dialami Gembala beberapa tahun. Mari kita siapkan nama persembahan kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan anak-anak yang diangkat. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan kami Tuhan untuk hormat kemuliaan tempat ini. Kau suka melindungi Tuhan anak-anak yang sudah mengembalikan berbagian daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik pada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa. Seperti
kepada kita.
Kau siapkan hari kami, Kau sucikan dan kuduskan hari kami Tuhan, untuk kami boleh layak Tuhan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pakai Tuhan dan bambu yang telah Kau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai kesini dalam bambu ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali waktu dan tempat yang sekarang. Puji Tuhan, kita akan bagi kelas dulu, saudara. Mari anak-anakku maju ke depan. Iya. Wow. Anak-anakku yang kekasih, kalian adalah anak-anak unggul, buah yang sangat bermutu, karena engkau dilahirkan dari Tuhan, pohon kehidupan. Orang tuamu, kakek nenekmu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Maka engkau adalah penerus yang akan terus dibentuk oleh Tuhan sejak kecilmu sampai nanti tumbuh dewasa. Jadilah generasi anak panah yang ada di tabung panah dari Tuhan untuk menjadi sasaran, diarahkan tepat mencapai apa yang Tuhan mau sebagai akhir dari dunia ini pada akhir zaman. Oleh karena itu, belajarlah firman Tuhan, kisah-kisah cerita firman yang engkau akan terima dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati guru yang mengajar dengan urapan baru, sehingga apa yang engkau ajarkan penuh kuasa dan wibawa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang masuklah kelas kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar. Tuhan memberkati. Monggo, turun. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi. Kita pernah bertemu di bulan Kemarin. 12 ya Bu ya. Ya. Saya sempat ngoyak Ibu Ruth, Ibu ibadahnya jam 7 ya sore itu. Terus Ibu Gembala tempat ini bilang, iya jam 7, kok kamu sudah lupa gitu ya. Saya usianya muda tapi jiwanya sepertinya sudah tua itu. Terbalik kita ya sepertinya. Bapak Ibu semuanya, selamat Natal untuk kita. Selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan kita juga sudah melewati Minggu Epifani, di mana Minggu penampakan atau manifestasi dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Lalu juga kita akan menyambut dalam waktu dekat yaitu hari Paskah. Seperti itu Bapak Ibu. Sebentar kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membukanya dari Yeremia 30. Dari Yeremia 30 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Yeremia 30 ayatnya yang pertama dan ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Nah, kita melihat Yeremia 30, tapi saya mau membacakan dari Yeremia 29 dulu. Saya mau coba membaca dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu tetap
Di Yeremia yang 30, saya membacakan untuk kita Yeremia 29 ayatnya yang ke-10. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawan kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, lalu kita pergi ke ayat 30. Di situ ada sedikit janji yang muluk-muluk. Ada janji yang dikatakan sedikit kalau di bahasa modern sekarang itu sedikit berlebihan atau sedikit muluk-muluk Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengerti. Nah, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk membaca ayat yang ke-30. Saya akan bacakan kita semua. Ayatnya yang pertama ada 3. Berikutnya janji pemulihan Israel. Saya membaca dari PB2 Bapak Ibu. Mungkin ketika Bapak Ibu membaca dari HP atau dari PB yang pertama mungkin ada sedikit perbedaan karena terjemahan yang kedua itu sudah ada perubahan Bapak Ibu. Di sini berikutnya adalah janji pemulihan Israel. Saya bacakan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Demikian Tuhan berfirman, aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Sekedar ketika kita membaca ini seperti yang saya katakan tadi, terlihat seperti janji yang muluk-muluk Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya mau mengulang, kita akan membaca. Bapak Ibu saya ajak semua untuk membaca ayat 29. Maksud saya perikop yang ke-29, pasal 29 ayatnya yang ke-10. Agar kita sama-sama jelas untuk melihatnya. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sekali lagi saya baca. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Setelah genap 70 tahun bagi Babel, baru dikatakan, maka aku melawat kamu. Jadi setelah genap. Sebelum genap, kalau kita membaca sekilas berarti belum dilawat. Saya lanjutkan. Aku akan menepati janjiku, bukan hanya melawat, tapi menepati janji-janjiku setelah 70 tahun. Bapak Ibu, apakah ada yang berusia di atas 70 tahun? Ada ya? Berarti kalau kita membaca dari kitab ini, maka sudah digenapilah janji-janji itu. Dan Bapak Ibu yang sudah berusia 70 tahun ke atas, maka sudah merasakan lawatan Tuhan. Katakan amin. 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 Saya lanjut lagi. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Amin. Berkatilah kita yang membaca, terlebih yang merenungkan. Amin. Jangan kita sebagai pembaca, tapi kita tidak merenungkan Bapak Ibu. Karena banyak kita hanya sebagai pembaca, tapi kita jarang untuk merenungkan. Kalaupun kita merenungkan sekarang, bisa saja itu setelah dari sini kita lupa apa yang kita renungkan. Tapi biarlah kita selalu merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya berharap kita mengingat baik-baik di pasal 29 tadi. Dengan jelas dikatakan bahwa setelah genap 70 tahun ya, saya masih 25 tahun, berarti saya belum dilawan Tuhan. Kalau melihat perikop ini, saya belum menerima janji-janji daripada Tuhan. Kalau kita melihat konteks ini, tapi saya mau mengajak kita mengingat di hidup kita tentang pasal 29 ayatnya ke-10. Tuhan bilang ke Yeremia ya, ini Tuhan berkata ke Yeremia Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Yeremia itu seorang yang dilawan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya berpandangan bahwa apakah diri saya pun seperti Nabi Yeremia gitu ya. Karena dari awal itu sebenarnya saya pilih masuk teologi Bapak Ibu. Tapi di kemudian berjalannya waktu kok saya lama-lama Tuhan kayaknya saya bukan harus di sini deh.
kayaknya bukan panggilan saya di sini gitu. Tapi Bapak Ibu kalau mengerti Nabi Yeremia, dia pun menolak gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mengatakan dia itu sudah dijanjikan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan sebelum dia menjadi atau sebelum dia lahir gitu ya. Jadi saat di kandungan pun dia sudah dijanjikan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, dalam pasal 29 ini Tuhan bilang ke Yeremia, sampaikan ke Israel gitu ya. Tuhan menyuruh Yeremia untuk memperkatakan, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa tunggu genap gitu ya. Setelah genap 70 tahun baru mereka dilawan gitu. Karena mereka ini kan dibuang ya Bapak Ibu ya. Mereka ini dibuang. Sampaikan ke Israel 70 tahun mereka akan dibuang di Babel gitu ya. Wah, kalau kita mengatakan dibuang, ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Ketika berbicara dibuang gitu ya. Saya tidak tahu secara persis bagaimana keadaan di Babel pada saat itu. Tapi ketika kita membaca dan selama kita belajar bahwa terjadinya kekacauan. Bukan hanya saat bangsa Israel saja, tapi saat bangunan Babel itu pun dilakukan, dibangun gitu ya. Terjadi kekacauan yang membuat itu keributan-keributan tertentu Bapak Ibu. Nah, setiap teriakan minta tolong tidak akan kudengar. Itu kata Tuhan. Setiap teriakan minta tolong itu tidak akan kudengar. Wah, Tuhan seperti apa ini? Kalau kita mendengar secara simbolik sekilas, kok anaknya minta tolong, Tuhannya nggak dengar gitu ya? Kok bapakku yang manusia aja, yang aku minta tolong, bapakku dengar gitu. Kok ini Tuhan yang ciptain aku berseru, Tuhan nggak dengar, gitu ya Bapak Ibu ya? Nggak dengar. 70 tahun engkau menerima konsekuensi dari dosamu dan engkau akan dihukum. Itulah yang disuruh Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk memperkatakan itu. 70 tahun engkau akan dibuang dan engkau akan menerima konsekuensi dari dosamu. Engkau akan dihukum. Yaitu pembuangan itu terjadi di Babel Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk. Itu tadi sekilas tentang ayat 29. Pasal 29 Bapak Ibu. Sedikit mengerikan kalau kita masuk ke dalam bacaan itu. Karena apa? Karena kalau kita melihat sekilas Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita baca kitab itu tidak boleh hanya sekilas saja, tidak boleh hanya membaca sekedar saja. Karena ketika kita membaca hanya sekilas, maka kita bisa mengutip tafsir Bapak Ibu. Mulai tafsirnya kemana-mana gitu ya. Tafsirnya mungkin bisa mengalur ngidul Bapak Ibu. Nah, itu sekilas dari pasal 29. Sekarang kita masuk ke teks kita, yaitu teks pasal yang 30. Jadi kita membaca itu terlihat wow gitu ya. Terlihat wow, janji-janji Tuhan dinapi. Terlihat menjadi suatu kata-kata yang keren gitu ya. Suatu kata-kata yang indah. Sekali lagi saya membaca untuk kita, pasal yang 30. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menulis, memperkatakan dalam suatu kitab. Bukan hanya secara ngomong-ngomong gitu ya, tapi disuruh dituliskan. Kalau kita berbicara ngomong hanya secara lisan, itu bisa saja hilang. Tapi ketika dikatakan dituliskan, berarti ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal, dan itulah yang sampai sekarang kita baca di dalam kitab kita. Lalu ayat yang ketiga, sebab sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Demikian Tuhan berfirman, aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Ternyata ketika kita berbicara pembuangan, seakan-akan Tuhan membiarkan di pasal 29, tapi di pasal 30 ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Beda ya Bapak Ibu ya.
Di pasal 29 seakan-akan Tuhan diam, tapi di pasal 30 Tuhan tidak tinggal Iya. diam. Nah, kalau saudara membaca pasal 30 ayat 1 dan 3 tadi, terutama ayat 3, saudara akan, Bapak Ibu semua akan mengatakan, wow, gitu ya, luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Orang Israel bisa mengalami pemulihan. Sangat keren, gitu ya. Orang Israel bisa mengalami pemulihan. Sedangkan kita berbicara pasal 29, tidak terjadi apa-apa. Bahkan Tuhan tinggal diam. Tapi dikatakan di ayat ketiga, memulihkan. Kalau kita sekedar membaca, mendengar terlebih utama, maka kita akan membayangkan, wow, sangat keren Tuhan yang disembah. Sangat keren Tuhan yang disembah orang-orang Israel pada saat itu. Bisa memulihkan keadaan mereka. Tapi Bapak Ibu semuanya, kalau kita membaca teks ini, lalu mundur ya. Ini kita berbicara sekarang, kita bisa mengatakan wow gitu ya. Tapi kalau kita membaca teks ini, melihat latar belakang teks ini, kembali mundur ke teks dulu, saat kisah ini benar-benar terjadi, di masa pembuangan itu, tidak akan begitu ucapan bangsa Israel. Mereka tidak akan mengucapkan wow yang seperti kita katakan sekarang. Karena apa? Karena sudah berbeda konteksnya Bapak Ibu. Bahwa sebelum muncul kalimat di pasal 30 ini tadi, dengan jelas kita lihat bahwa Tuhan itu seakan-akan tinggal diam. Tuhan tinggal diam. Bahkan mereka sudah dengar bahwa oh Tuhan akan tidak ikut campur dengan urusan kami. Bahkan Tuhan membiarkan kami bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi 70 tahun Tuhan membiarkan kami. Berbeda sekali. Bangsa Israel tidak akan bisa mengucapkan kata terima kasih Tuhan pada saat itu. Karena mereka sudah mendengar sebelum pasal 30, di pasal sebelumnya tadi mereka sudah mendengar bahwa Tuhan akan diam. Tuhan membiarkan gitu ya. Seakan-akan mendiamkan mereka. Israel akan dihukum, mereka akan dibuat. Mereka tidak sedikit pun mengalami kesenangan. Umat akan mengalami kesengsaraan. Mereka akan mengalami kesengsaraan di Babel, Bapak Ibu. Tolong diingat ya Bapak Ibu, saya ingin pertegas bahwa kata dibuang dan dijajah itu berbeda. Dalam ayat yang kita baca itu digambarkan dengan kata dibuang. Dengan dijajah itu jauh berbeda. Kalau dijajah, kita masih tetap di dalam kediaman kita. Orang yang masuk ke tempat kita diobrak-abrik di sana. Tapi dibuang, kita itu diambil dari tempat kita, dilempar. Maka kita tidak ada di tempat kita. Itu perbedaannya dibuang dan dijajah. Bapak Ibu saya tidak tahu yang mana yang lebih enak, dijajah atau dibuang? Enak semua. Enak semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sini mungkin sawahnya luas, mungkin ada orang dari negeri Klaten saya katakan ya, ada dari Jogja seperti itu. Tiba-tiba datang ingin menguasai, apa Bapak Ibu senang? Tidak senang. Terlebih ketika mungkin mereka datang bukan hanya ingin merebut, tapi ingin menguasai seluruhnya. Dan Bapak Ibu dibuang. Semakin tidak enak Bapak Ibu. Itulah yang terjadi oleh bangsa Israel. Mereka tidak hanya dijajah, tetapi mereka dibuang. Akarnya dicabut ya, dari tempat mereka, lalu mereka diletakkan di tempat yang meninggal berhala. Cukup situasi yang menegangkan, itu menjadi situasi yang tidak enak. Itu situasi yang sangat dramatis kalau saya katakan Bapak Ibu. Sangat dramatis. Maka ketika kita membaca teks ini,
andai kata, Bapak Ibu, andai kata saya Israel barangkali ya, saya berkata sebagai orang Yehuda, saya akan mengatakan, oh, jadi kisah yang dilalui bangsa Israel, kepahitannya, saya pasti akan mengatakan, oh, ini hanya angin dari surga, gitu ya, yang lewat sebentar. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah 70 tahun itu singkat atau lama. Lama ya Bapak Ibu ya. Saya merasa saat ini saya usia 25 tahun kayaknya. Ya kalau Tuhan memberikan panjang umur, saya sangat terima kasih kepada Tuhan. Tapi umur tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Berbahagia Bapak Ibu yang telah melewati usia 60 tahun ke atas. Tuhan telah melawat Bapak Ibu. Tuhan telah melawat Bapak Ibu semuanya. Dan berbahagia juga kita yang akan melewati masa lawatan-lawatan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, karena ketika kita membaca teks ini, tadi saya katakannya, kalau saya menganggap saya dari orang Yehuda, maka saya akan mengatakan, oh ini hanya angin dari surga yang lewat, karena masih menunggu. Kalau orang Timur mengatakan, maka ada orang masih menunggu 70 tahun lagi, gitu ya. Masih menunggu 70 tahun lagi untuk masa penghukuman. Itu hal yang tidak mudah yang dialami bangsa Israel. 70 tahun Bapak Ibu. 70 tahun itu sangat luar biasa namanya. Saya saja 25 tahun sekarang merasa Tuhan sudah tua ya 25 tahun ya. Itu ajakan saya Bapak Ibu. Kapan Tuhan? Kapan namanya ya terserah Tuhan gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang 70 tahun ke atas atau 50 tahun, 40 tahun ke atas apakah indah juga 40 tahun yang sudah dilewati begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah hal yang pertama Bapak Ibu yang bisa kita pahami. Lalu yang kedua, kemudian kita lihat ayat yang pertama dan kedua Bapak Ibu. Firman Tuhan kepada Yeremia. Dikatakan firman Tuhan kepada Yeremia. Berarti dengan jelas bahwa ini adalah perkataan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Bukan perkataan Nabi lain yang disampaikan kepada Nabi Yeremia. Tetapi firman Tuhan dikatakan kalau dalam TB2 dengan jelas bahwa adalah firman yang datang dari Tuhan. Sangat jelas. Firman yang datang dari Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang ada di situ yang datang kepada Nabi Yeremia. Bukan. Tapi dengan jelas bahwa firman yang datang dari Tuhan. Jika kita melihat dalam teks aslinya, ini kata ini miliknya ini ya. Teks itu ditujukan paling pertama kepada siapa Bapak Ibu? Firman Tuhan kepada Yeremia. Berarti firman itu paling pertama disampaikan kepada Nabi Yeremia. Seseorang yang pertama kali mendengarkan firman Tuhan di Yeremia ini dalam konteks pasal 30 Bapak Ibu. Yeremia lah yang seharusnya menjadi orang yang paling pertama untuk memahami. Dituntut harusnya seperti itu. Karena memang dia lah orang pertama gitu ya. Harusnya berarti Yeremia menjadi orang yang paling pertama juga untuk memahami. Bahkan harusnya Yeremia lah menjadi orang yang paling pertama untuk mengerti apa yang menjadi firman yang disampaikan itu kepada dia. Begitu Bapak Ibu. Nah, lalu perkataan yang sudah dia pahami dan mengerti dibilang dalam ayat 2 tadi ya. Begitulah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan. Tuliskanlah segala perkataan dalam kitab. Sekali lagi, tuliskanlah segala perkataan di dalam kitab. Apa tujuannya Bapak Ibu? Pasti ada tujuannya. Alkitab yang kita baca sekarang, teks yang kita baca sekarang, itulah yang dituliskan dari dulu. Memang ada yang itu hanya dari mendengar lalu dituliskan, tapi di sini di Yeremia dituntut Tuhan untuk menuliskan perkataannya dalam kitab. Itulah yang kita baca sekarang Bapak Ibu. Nanti dengan jelas ya, firman ini langsung dari datangnya daripada Tuhan, bukan dari orang-orang lain.
jelas. Tujuannya supaya dari generasi ke generasi mengetahui penyataan ini. Amin. Itulah tujuannya. Bukan hanya kitab Yeremia, tetapi semuanya teks-teks dalam Alkitab ini. Itulah fungsinya. Memang benar untuk kita melakukan itu menjadi pedoman untuk kita. Tapi apakah itu bisa menjadi pedoman kalau teks ini tidak ada? Tentu tidak. Tentu teks ini ada untuk mengingatkan dari generasi ke generasi bagaimana peraturan, bagaimana tindakan, bagaimana hal-hal dalam menyikapi segala sesuatu, agar semua orang mengetahuinya. Saya yakin dan percaya meskipun sudah ada Alkitab gitu ya, Alkitab di tablet atau Al-HP gitu ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa Alkitab, teks-teks firman Tuhan itu tidak akan pernah mati. Amin. Tidak akan pernah berhenti sampai di zaman kita saat ini. Karena firman itu adalah firman yang terus bekerja. Bukan teks yang ditambahkan, tulisan yang tidak, tapi firman ini akan menjadi firman yang kontinu, selalu berfungsi, selalu memiliki tujuan untuk kita melakukan segala sesuatu. Ya. Yang kedua, bahwa Tuhan menyuruh Yeremia untuk menuliskan pernyataan-pernyataan Tuhan, bahwa sebenarnya yang sangat tahu setelah Tuhan, berarti sebenarnya yang sangat lebih mengerti, sangat lebih tahu setelah Tuhan, ya Tuhan sudah pasti tahu karena firman itu daripada Tuhan, begitu ya. Tapi setelah itu yang lebih tahu adalah Nabi Yeremia. Apa sesungguhnya yang dialami oleh umat Yehuda, bangsa yang tegak teguh? Nabi itu loh, gitu ya. Dia duluan yang benar. Maksudnya Yeremia ya. Dia duluan yang benar. Dia duluan yang paham. Dia duluan yang menghayati firman-firman yang disampaikan Tuhan. Lalu sekarang dia mesti menulis itu. Sangat panjang. Saya nggak tahu kalau misalnya ada Tuhan yang kedua datang tiba-tiba di dunia ini dan dia berkata misalnya kepada kita, tulislah perkataanmu. Apakah Bapak Ibu kita akan menulisnya? Lalu kita akan jadi seorang nabi di masa sekarang, gitu ya. Karena Bapak Ibu ketika kita berbicara nabi, kita tidak bisa mungkiri bahwa kita harus bisa melihat dengan jelas, membedakan dengan jelas, Bapak Ibu. Banyak yang mengaku dirinya bukan hanya sebagai nabi, tapi juga sebagai Tuhan. Apakah Bapak Ibu tahu berita tentang, saya lupa dari negara mana, apakah itu Afrika atau dari mana, yang dia mengatakan kiamat akan datang tanggal sekian, gitu ya. Lalu ternyata tidak jadi, dia mengatakan kiamat ditunda dulu. Apa yang pasti tahu berita itu? Ditunda dulu. Dan dia membuat baterai, ini benar kisah yang terjadi. Dia membuat baterai yang cukup besar, gitu ya. Dan dia mengatakan kiamat ditunda dulu. Karena Tuhan menyampaikan baterai ini masih kurang besar, masih harus banyak yang diselamatkan. Ini adalah orang yang ngaku-ngaku. Saya tidak tahu dan saya tidak berani untuk ngejudge seorang itu ya. Apakah itu benar suara Tuhan? Apakah dia itu benar-benar Tuhan yang di masa seperti itu Bapak Ibu? Saya tidak tahu. Apakah dia nabi gitu ya? Lalu singkat cerita, orang ini mendapat sangat banyak sponsor gitu ya. Sangat banyak uang finansial yang cukup banyak karena dia mengatakan yang kedua kalinya kiamat ditunda. Bapak Ibu bisa mencari kalau tidak percaya ya. Dia itu uangnya dipakai untuk apa? Membeli mobil, membeli hal-hal kemewahan, Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu kapan kiamat itu terjadi lagi dikatakan. Bisa saja mungkin dia katakan tahun ini atau tahun depan, saya tidak tahu. Tapi ini perkataan dia, bukan perkataan Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan memang memberikan tanda-tandanya, tapi tidak memberikan tanggal berapa itu terjadi, Bapak Ibu. Amin. Tapi alangkah baiknya juga Tuhan memberikan tanggal itu sebenarnya.
Karena mungkin kita bisa bertobat secepat-cepatnya. Gitu Bapak Ibu. Karena kalau kita merasa masih lama, kita masih bisa berbuat dosa seperti itu ya. Tapi kalau Tuhan berikan tanggal sekian kiamat, maka setelah khotbah itu selesai, semuanya sujud, syukur, bertobat kepada Tuhan Bapak Ibu. Oke, kita mau lanjutkan. Sekilas dari cerita saja. Nah, ini menjadi sebuah persoalan Bapak Ibu. Itu menjadi sebuah perhatian untuk kita. Karena kita berbicara tentang hal-hal yang buruk, gitu ya, hal-hal yang baik. Ketika Nabi Yeremia memperkatakan ini bukan hal. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menulis itu bukan hal-hal yang baik. Dalam konteks ini Nabi Yeremia Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menulis hal yang mungkin sangat buruk untuk bangsa Israel. 70 tahun. Itu bukan hal yang menyenangkan. Tersiksa, terikat gitu ya, dikurung dalam suatu lingkup yang menyebalkan gitu. Ini suatu hal yang tidak enak, tapi Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk menulisnya. Itu menjadi perhatian, itu menjadi persoalan untuk kita. Karena ketika kita bicara sekarang, tidak sedikit orang, artinya berarti lebih banyak orang yang suka mendengar, suka menceritakan hal-hal yang baik, tapi tidak tahu ketika setelah ketemu tetangga, terutama ibu ini, gitu ya. Apakah masih suka menceritakan kalau bapak juga begitu, ya? Tidak dipungkiri bukan hanya ibu-ibu sepertinya untuk menggosip atau lain-lain, gitu ya. Dan ini bukan suatu hal yang menyenangkan. Bagaimana seorang Nabi Yeremia disuruh untuk menceritakan hal yang menjadi kesulitan bangsa Israel. Sangat sulit. 70 tahun namanya. Ini menjadi persoalan. Bagaimana ketika kita disuruh Tuhan memperkatakan hal yang baik, itu mungkin sangat mudah. Dan bagaimana Tuhan menyuruh ibu A, tolong sampaikan ke ibu B, engkau akan dihukum selama 70 tahun. Apakah engkau mau memperkatakan itu? Mungkin bisa, tapi berat Bapak Ibu. Tapi ketika kita mungkin Tuhan menyuruh ibu A kalau sampaikan kepada ibu B, Tuhan akan memberikan berkat kepadamu. Itu cukup mudah. Bukan hanya yang menerima berkat dan senang, tapi kita yang menyampaikan kabar itu pun ikut senang Bapak Ibu. Tapi memang justru terbalik untuk saat ini. Sekalipun dikatakan dalam konteks ini sangat sulit untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu. Memang terlihat buruk, tapi itu terlihat cukup berat untuk diperkatakan. Tapi kita berbicara konteks saat ini, memang tidak lebih banyak orang memperkatakan hal yang baik, tapi buruk, begitu ya. Dia senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Akhirnya ibu ada datang, dulu, tetangga sinanya ini, mobilnya ada nih, entah begitu. Tapi kita susah melihat orang senang. Justru kita menjuliti dan gampang memberikan kabar-kabar yang buruk, Bapak Ibu. Gampang memberikan kabar-kabar yang buruk. Tapi kita di sini dituntut dalam firman Tuhan, bukan hanya bisa memberikan kabar yang tidak baik. Memang dalam konteks ini, dalam pasal 29 itu terlihat tidak baik ya. Terlihat sangat berat untuk disampaikan. Tapi firman Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk memperkatakan, untuk menulis dalam kitab. Bagaimana itu harus ditulis? Tuhan yang suruh begitu ya. Kalau manusia yang suruh, mungkin kita bisa menolak. Tapi kalau Tuhan yang sudah suruh, apakah kita bisa tolak? Mungkin seperti ibu yang tadi cerita yang akan ditutup. Waktu untuk kita bilang, tulis apa? Tulis. Enggak kan, berapa tulis ini? Tulis gitu ya. Berat kan. Setelah kita benar-benar biar gitu ya dari Tuhan, baru kita mau menulis, tapi tidak dengan Nabi Yeremia. Dia tetap menulis itu Bapak Ibu. Amin.
dan berita ini pun disampaikan. Nabi Yeremia menyampaikan pesan yang disampaikan Tuhan kepadanya. Terlihat berita yang wow Bapak Ibu, di pasal 30. Wow. Wow-nya kenapa? Wow, tidak menyenangkan gitu ya. Bukan wow yang menyenangkan. Wow tidak menyenangkan. Saya tidak tahu ekspresi bagaimana wow, tapi tidak menyenangkan. Apakah bisa Bapak Ibu? Wow. Wow gitu ya. Tapi tidak menyenangkan. Saya rasa kata wow hanya cocok disampaikan saat posisi senang, menyenangkan. Tapi tidak menyenangkan. Wow. Nanti Bapak Ibu bisa latihan di rumah bagaimana menyampaikan kata wow dengan rasa yang tidak enak. Nah, itu yang inilah catatan yang kedua Bapak Ibu. Firman Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk memperkatakan. Hal yang ketiga Bapak Ibu, ayat yang ketiga yang membacakan untuk kita. Sekali lagi saya terus membacakannya. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Demikian Tuhan berfirman, aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Dalam TB 1, apakah ada dituliskan kata akan datang? Saya tidak tahu, tapi saya ingin menggarisbawahi kata akan datang. Kita harus menggarisbawahi kata akan datang. Kata akan datang ini menunjuk tentang bait ini menggunakan, kalau kita berbicara bahasa teologis ya, menggunakan kata tensis. Tensis. Kalau dalam Ibrani itu disebut hal partisipal. Hal partisipal atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan yang sedang berproses. Jadi kegiatan itu bukan telah selesai atau akan mau mulai, tidak. Tapi partisipal tenses itu adalah dia sedang terjadi pada saat itu. Jadi kalau saya ngomong, Bapak Ibu kita makan sekarang cukup enak ya, berarti kita sedang posisi makan. Saya tidak mungkin katakan, wah makanan enak ya makanan, tapi kita masih makan nanti, kita nggak tahu makan apa. Makanan enak ya gitu ya. Tapi ketika saya katakan, wah makanan yang kita makan sekarang itu enak, gitu, maka kita sekarang posisi sedang makan. Dan itulah yang benar-benar terjadi pada saat itu. Tensis atau partisipal dalam bahasa Ibrani, dalam konteks kita membicara analisa dalam bahasa Ibrani, itu sedang berlangsung Bapak Ibu, sedang terjadi dan sedang berproses dalam itu. Nah, bahwa pemulihan itu sudah dijanjikan bersamaan dengan berita penghukuman. Kita harus garis bawahi tadi kata yang akan datang. Dan kita juga harus melihat bahwa pemulihan itu sudah dijanjikan. Pemulihan itu sudah dijanjikan, tetapi bersamaan dengan berita penghukuman. Saya tidak bisa menganalogikannya. Bagaimana contohnya Bapak Ibu, susah saya menganalogikannya. Tapi dikatakan pemulihan itu sudah dijanjikan. Bapak Ibu akan dapat mobil, tapi setelah dapat mobil Bapak Ibu akan ditilang, begitu kira-kira ya. Atau Bapak Ibu akan ditilang, tapi belum punya mobil. Saya nggak mengerti Bapak Ibu. Tapi coba saya menanyakannya bahwa Bapak Ibu akan dapat rumah, tapi rumah itu akan ditarik bank misalnya. Kalau lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang dikatakan. Pemulihan dijanjikan bersamaan dengan berita penghukuman. Tapi mereka harus terima penghukuman dulu, baru kemudian proses pemulihan mereka dapat. Itulah yang dialami oleh umat bangsa Israel. Mereka mengalami suatu hal yang tidak enak. Bersamaan dengan itu, mereka mengetahui bahwa akan ada janji bahwa mereka akan dilawan Tuhan.
Maka ini ingin mengatakan begini Bapak Ibu ya. Kalian akan dipulihkan. Kalau kita contohnya, kita akan dipulihkan, penderitaanku akan berakhir. Ya. Tapi jalani hukumannya dulu ya. Kira-kira seperti itu. Jalani hukumannya dulu. Kira-kira seperti itu Pak Tuhan. Dan ini menarik Bapak Ibu. Mereka sudah tahu bahwa akan ada perbaikan. Mereka sudah tahu bahwa mereka akan diledahkan. Mereka sudah tahu mereka akan dilepaskan. Tapi mereka dituntut harus memiliki suatu proses dalam penghukuman ini. Tahapan ini berbicara tentang dua hal, Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, gitu ya, sampai ke tanah perjanjian, ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kesetiaan, yang kedua adalah kesabaran. Ketika engkau tidak memiliki kesabaran, tapi engkau tidak memiliki juga kesetiaan, maka engkau tidak akan bisa menerima janji dari Tuhan. Tapi ketika dua ini kita lakukan, kita tetap setia, meskipun kita belum tahu ya, belum tahu kapan terjadi, dalam konteks katakan misalnya, Tuhan kapan engkau akan genapi keuanganku, misalnya pekerjaanku seperti ini aja, gitu. Tuhan akan genapi. Tetapi untuk Tuhan menggenapi itu ada prosesnya. Prosesnya inilah yang seperti disebut dengan penghukuman tadi. Ada prosesnya, tidak enak Bapak. Mungkin misalnya kita ingin jadi bos, tapi kita sekarang masih jadi OB misalnya. 10 tahun Tuhan, 20 tahun Tuhan. Tapi kita harus setia. Tapi kita apakah sabar? Tuhan, aku gak sabar Tuhan, ingin jadi bos cepat-cepat Tuhan. Kalau kita gak sabar, bisa saja kita mungkin akan pilih keluar dan mencari kerjaan lain. Tapi kalau kita punya kesetiaan, punya kesabaran, maka Tuhan akan menggenapi janjinya pada kita. Ada dua tentang ketaatan, tapi juga tentang kesabaran. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan untuk kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Aplikasinya. Bagaimana kita membawa ini teks yang itu lawatan Tuhan jadi Tuhan dan sekaligus hukuman tadi. Saya rasa kita semua sudah mengalami itu. Kita sering ditegur Tuhan, tapi juga kita sangat sering menerima lawatan daripada Tuhan. Tuhan tidak hanya sebagai Tuhan yang menegur, tapi juga Tuhan yang melawat kita. Apakah Bapak Ibu tetap setia ketika Tuhan tegur? Amen. Saya katakan mungkin setia. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang setia. Ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan menjanjikan yang seakan-akan itu tidak terjadi karena kita tidak mengerti waktu Tuhan, tapi kita mau sabar menunggu Bapak Ibu. Masih siap dan sabar untuk menunggu janji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Meskipun kita tidak tahu kapan. Tapi percayalah janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel pun demikian. Hanya selisih satu pasal saja, saudara bisa memperhatikan ya tentang kenyataan siapakah Allah. Hanya selisih satu pasal, dari pasal 29 ke pasal 30. Kita bisa memperlihatkan tentang kenyataan siapakah Allah. Kalau umumnya kita hanya mengetahui dan mendengar bahwa Tuhan itu maha baik, pemurah, pengasih, lagi maha penyayang, tetapi tidak cukup hanya dari satu sisi saja Bapak Ibu. Memang itulah yang sering kita lihat, itulah yang sering kita dengar. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu kita semua, Tuhan maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih, itu masih satu sisi. Itu adalah sisi pertama dari satu cipta, dari sang kali gitu ya.
Sang Yang Maha Kuasa. Jarang diberitahukan sisi yang kedua, sangat jarang. Sisi yang kedua, bagaimana itu diandaikan seperti koin, Bapak Ibu ya, seperti koin yang memiliki dua sisi. Tuhan tidak hanya pada logo Garuda, tapi juga ada pada angka nominalnya. Gitu. Ada dua sisi. Selain Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Allahmu juga Dia adalah Allah yang pencemburu. Bukan hanya anak muda atau istri atau suami yang pencemburu, tapi Tuhan juga dikatakan adalah Allah yang pencemburu. Kita ketika melihat pasangan kita mungkin terus anak muda, tidak tahu, ini masih muda semua saya lihat, masih seumuran semua, gitu ya. Melihat pasangan kita mungkin dekat sama cewek, kita sangat cemburu, gitu ya. Bagaimana dengan Tuhan? Begitu. Ketika kita mendekati hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, gitu ya, Allah sangat cemburu, sangat cemburu. Dia tidak mau anaknya pergi ke lain hal, gitu ya. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal berhala seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan tidak senang. Nah, ketika kita membaca Keluaran pasal yang ke-20, Bapak Ibu, yang menghukum dari keturunan ketiga sampai keempat, Allah mengacungkan tangan terhadap dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan. Sisi yang kedua, bahwa yang bersalah tetap akan mendapat hukuman, dan hal ini sangat atau menjadi sesuatu yang menarik. Makanya ketika kita berbicara kita oleh Kristen yang percaya, jangan hanya dininabobokan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kita jangan dininabobokan oleh pendengaran bahwa Tuhan hanya sebagai Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pemurah. Kalau engkau karena mengerti, kalau kita karena mengerti Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, begitu ya, kita sebebas enak-enaknya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, berbuat dosa seenaknya. Kamu berbuat dosa, kamu Tuhan kita Maha Pengampun toh, Tuhan Maha Penyayang toh. Iya benar, Tuhan Maha Pengampun. Tapi bukan kalau Tuhan Maha Pengampun, kita juga menjadi seenak-enaknya melakukan dosa. Tidak demikian, Bapak Ibu. Tidak demikian. Di sisi lain, memang Tuhan Maha Pengampun, tapi hati-hati bahwa di sisi lain juga Tuhan itu menghukum. Tuhan juga menghukum. Bahasa yang sangat mudahnya adalah Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi kepada kehidupan kita, misalnya begitu ya. Atau konteks paling dekat, ketika kita mungkin finansialnya enak, usaha kita lancar, kita dilimpahi dengan segala berkat, tapi ketika kita merasa oh itu kekuatanku, begitu ya, akhirnya kita meninggalkan Tuhan, kita berbuat dosa, maka penghukuman yang terjadi pada itu adalah finansial akan anjlok, usahamu akan turun, kurang lebih seperti itu. Akan ada penghukuman. Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi untuk kita. Kita harus garis bawahi bahwa Tuhan tidak menciptakan suatu hal yang tidak enak, gitu ya, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita. Amin. Tuhan tidak menciptakan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita jangan selalu terpaku pada Tuhan yang Maha Pengampun. Karena kalau kita sudah dilema dengan kata Tuhan yang Maha Pengampun, ketakutannya adalah kita sebebas-bebas mungkin, enak-enak semau-maunya untuk melakukan hal yang tidak berkenan. Itulah fungsinya firman Tuhan. Diteruskan agar generasi ke generasi mengerti apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan,
Dan ketika kita melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, maka ada konsekuensi yang harus kita dapatkan, yaitu adalah penghukuman. Dan Israel terima ini, janji penghukuman. Israel menerima janji penghukuman, tetapi sekaligus janji pemulihan. Pemulihan. Kamu jalani penghukuman kamu dulu, baru kamu bisa mengalami pemulihan. Saya mau katakan kepada kita semua, ingatlah baik-baik bahwa ketika engkau, Bapak Ibu dan aku menjalani kehidupan ini, dan saya kita semua menjalani kehidupan ini, betul Tuhan Maha Baik, tapi juga hati-hati, setiap kesalahan dan dosa kita akan dihukum. Kenapa saya katakan itu? Karena itu loh, agar kekristenan kita itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, bahwa kesalahan dan dosaku itu akan jadi Tuhan, akan jadi Tuhan. Bukan berarti, saya ulangi sekali lagi, bukan berarti kita bebas mau yang lain. Jadilah manusia yang takut akan Tuhan. Jadilah manusia yang mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Jangan pernah melakukan apa yang tidak mau dan tidak diinginkan Tuhan. Sekalipun dunia menawarkan hal-hal yang terlihat cukup enak, cukup mewah, cukup berkesan, engkau akan melakukan hal-hal itu karena mungkin kita tidak merasakan, kok aku minta apa kepada Tuhan, Tuhan belum meresponnya. Akhirnya karena tidak memiliki ketaatan, kesetiaan, kesabaran, maka engkau pergi kepada berhala misalnya, berhala. Seperti apa yang dibuat Harun, gitu, membuat apa? Patung emas. Di situ karena tidak ada kesabaran, tidak ada kesetiaan, tidak ada taat. Akhirnya mereka menyuruh, Harun, kau kan orang yang dekat sama si A, gitu ya, buatlah patung emas itu menjadi suatu hal yang kita sembah. Gitu. Itu tidak ada kesabaran, tidak ada kesetiaan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ketika dari tadi saya berbicara tentang sepertinya Tuhan ini, sepertinya Tuhan yang menyebarkan, gitu ya. Memang Tuhan Maha Baik gitu, tapi kok Tuhan ini ternyata mau kesal gitu ya. Susah juga ternyata Tuhan ini dipahami gitu ya. Memang kita rela memahami Tuhan. Jangan Tuhan aja yang mau kita, Tuhan kan memahami aku gitu ya. Tuhan itu sudah cukup paham kepada kita, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah cukup paham kepada Tuhan? Amin. Amin. 0,000% mungkin kita memahami Tuhan, tapi Tuhan tidak terbatas tentang bagaimana kita memahami. Amin. Oleh sebab itu kita masih di tempat ini, kita masih terima berkat dari Tuhan. Apa itu? Ini adalah hal yang pertama yang bisa kita bawa pulang. Tema yang saya berikan dan saya mau bacakan bahwa adalah penderitaan pasti berlalu. Penderitaan pasti berlalu. Tidak mungkin badai bisa berlalu kalau badainya belum ada. Tidak mungkin, apa yang berlalu badainya nggak ada. Berarti bukan badai gitu ya, masih bayang-bayang gitu. Tidak mungkin. Jadi kalau kita kata penderitaan pasti akan berlalu gitu ya. Penderitaan itu ada dulu, setelah dia pergi baru bisa kita katakan berlalu. Udah berlalu kok, apa yang berlalu? Gak tahu gitu ya. Karena belum terjadi apa-apa. Tapi kalau kita sudah mengalami penderitaan, nanti sudah berlalu, kita bisa mengatakan, oh badai itu sudah berlalu. Kenapa berlalu? Karena Tuhan melawat. Karena Tuhan sudah menggenapi janjinya, ya. Amin. Karena Tuhan sudah menggenapi apa yang Tuhan inginkan kepada umatmu, umatnya, umat tempat ini, gitu. Nah,
Berapa banyak orang Kristen juga berpikir, Bapak Ibu, banyak dari orang Kristen saat ini berpikir bahwa berpikir secara keliru ya, bahwa walaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Wah, ini keren sekali. Ada di mana Bapak Ibu? Apa sih lagi ya jatuh tak sampai tergeletak gitu ya. Ini Mazmur ini sangat keren, gitu ya. Sangat keren, wow gitu ya. Puji-pujian. Alhamdulillah. Apabila, tapi banyak orang yang berpikir secara keliru Bapak Ibu. Sebab Tuhan menopang tangannya dikatakan tidak akan dibiarkan jika terjatuh atau berubah. Kalau mungkin tadi urut sudah terjatuh ya Bu ya, berarti kita ganti lihatnya Bu. Apabila kita jatuh sudah sampai tergeletak gitu ya. Masih duduk sampai duduk begitu Bapak ya. Nah, dikatakan apabila kita sampai tergeletak, Tuhan akan tidak membiarkan tak sampai tergeletak. Dan kita berkata, kalau kita sudah jatuh, aku rindu ditopang oleh Tuhan. Saat kita mengalami kesulitan, kita cari-cari Tuhan, ya. Tapi saat kita mengalami sering sekali kita lupa kepada Tuhan. Contohnya, saya waktu masih muda, saya masih muda juga Bapak Ibu. Masih muda juga. Waktu SMP seperti ya, kadang saya itu ingin sesuatu Bapak Ibu. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, aku ingin beli mobil remote gitu ya. Beli helikopter mainan. Asalnya aku punya uang Tuhan gitu. Orang tua saya selalu mengajarkan kalau saya minta sesuatu dia tidak harus memberi gitu. Dia selalu menyuruh berdoa dulu. Meskipun sebenarnya kalau waktu kecil saya membayangkan doa itu bisa langsung kasih uang gitu ya. Tidak. Tapi saya dulu pikir, oh itu gitu ya. Aku minta sesuatu kok malah nyuruh berdoa gitu. Tapi orang tua saya mengajarkan itu. Dan sering sekali saya berjanji kepada Tuhan, gitu ya. Tuhan, ketika Tuhan telah beri saya mobil remote, saya akan nabung dan saya akan memberikan persembahan yang cukup banyak. Nabung diberikan Tuhan, dan sering sekali setelah tabungan terkumpul, justru saya lupa. Waktu saya ingin tadi, saya minta sama Tuhan, tapi setelah Tuhan berikan janji saya lupakan. Itulah yang sering terjadi kepada kita, sering terjadi kepada manusia. Nah, kalau kita katakan badai pasti berlalu, penderitaan pasti berlalu, engkau harus hidup dan menikmati penderitaan. Kita soalnya ya. Kalau kita mau mengalami penderitaan yang berlalu, berarti kita harus mengalami penderitaan. Saya tidak tahu seberapa banyak kita umat di tempat ini, apakah kita orang yang mau disalib? Salib berhubungan dengan penderitaan. Ternyata kita saat kita mengalami penderitaan, tapi jauh 2000 tahun ke belakang ada anak manusia yang mengalami lebih dari penderitaan kita. Amin. Saya tidak mau terlalu panjang, katanya jadi khotbah Natal atau itu ya. Mungkin khotbah Natal, berbicara tentang salib atau lain-lain gitu ya. Tapi kita tuntut, kita ingin menjadi orang-orang yang lebih kesetiaan, kesabaran, ketaatan. Saat proses itu terjadi, saat mungkin kepahitan, saat itu mungkin penderitaan terjadi, kami percayalah janji Tuhan pasti akan digenapi. Siap untuk menunggu 70 tahun Bapak Ibu? Kelamaan ya? Saya nggak tahu kalau masih ada apa enggak gitu ya. Saya aja nggak ngerti apakah ya puji Tuhan terima kasih kalau Tuhan masih memberikan 70 tahun Bapak Ibu. Tapi kalau dalam saya pribadi sekarang berpikir nggak mau lama-lama lah Tuhan gitu ya. Nyusahkan gitu. Capek gitu Bapak Ibu ya.
Saya nggak tahu, tapi saya tempat ini melihat bahwa usianya masih muda gitu ya. Usianya masih muda, jiwanya juga masih muda, semangat. Begitu Bapak Ibu. Kita dituntut untuk menjadi pemberita, pewarta. Tadi bukan hanya pewarta yang baik, bukan hanya pewarta tentang bagaimana Tuhan itu baik, tapi kita dituntut menjadi pewarta. Tuhan itu menjadi Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Maka yang terakhir saya ingin katakan, siapapun saudara yang sedang dalam kondisi menanti itu dilakukan dengan penderitaan tadi, menunggu begitu ya prosesnya, penderitaan, menanti dari Tuhan. Siapapun saudara yang sedang membutuhkan kiranya segala proses pemulihan kesehatan misalnya, pekerjaan, ekonomi, keluarga, sosial, engkau menjadi orang yang sabar, memiliki ketaatan, taat kepada engkau harus siap berproses bersama-sama dengan Tuhan. Seperti cerita kisah awal tadi, Moses, Israel, mereka mengalami proses. Tapi juga kita dituntut bukan hanya proses secara manusiawi kita mengalaminya, tapi kita mau berjalan berproses bersama dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus berproses bersama dengan Tuhan. Ketika kita berproses dengan diri kita, bersama dengan tetangga kita, saudara kita, itu hanya bersifat sementara. Ketika kita berproses bersama Tuhan, maka kita tidak perlu menunggu 70 tahun, tidak perlu menunggu sekian tahun, tapi Tuhan akan lawan. Tuhan akan memberikan janji-janji kepada kita. Maka siapapun Bapak Ibu di tempat ini, di ruangan ini, kita mau dengarkan firman Tuhan, senantiasa engkau harus berproses bersama Tuhan. Jalani saja, meskipun kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Jalani saja. Saya mau cerita sedikit tentang keluarga saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah Bapak Ibu ya. Berarti pernah belum mengenal Tuhan. Nenek saya dan Bapak Ibu itu Muslim semuanya, Muslim. Ayo puji Tuhan, papa saya, mama saya sudah terlahir secara Kristen. Saya tidak tahu proses bertemu mereka atau proses pernikahan mereka, karena waktu mereka menikah saya tidak diundang Bapak Ibu ya. Saya tidak diundang begitu. Tapi orang tua saya bercerita kisah pribadinya, bagaimana dia berproses bersama-sama dengan Tuhan. Tidak enak. Mama saya memang orang yang sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu daripada mama saya. Mereka bertemu, saya tidak tahu apakah ini pertemuan antara Tuhan dan malaikat begitu ya, kompromi akhirnya mereka bisa bersatu begitu. Tapi saat perjalanan mereka berkeluarga, mama saya, papa saya itu preman Bapak Ibu. Kalau dikatakan preman, bahkan saya bisa katakan sini saya tato, gitu ya, tato. Sekalipun papa saya sekarang ini berdiri di peninggal gitu ya, tapi tato masih ada banyak gitu ya. Tapi tidak tahu apakah jiwa premannya masih ada. Tapi saya rasa kalau kita berbicara manusia mungkin bisa saja, tapi kalau dia sudah berproses bersama dengan Tuhan, maka jiwa premannya pasti akan hilang gitu. Singkat cerita, papa saya itu hidup di hutan, bukan orang hutan gitu ya. Memang orang yang hidup dalam hutan, dia bukan orang hutan. Dia orang yang nebang pohon, membuka lahan gitu. Singkat cerita, saat sudah berkeluarga, dia mengalami sakit keras, dan dokter saat itu memvonis, ini cerita orang tua saya, divonis hanya bisa hidup dan bertahan sekitar 3 bulan. Memang saya tidak tahu cerita apa. Akhirnya papa saya berkomitmen kepada gembala saya tempat di Pekanbaru, tempat saya asal. Gembala saya singkat cerita mengatakan, saya belum lahir, itu masih ada anak pertama kakak saya. Dia mengatakan, kamu mau sembuh? Mau dong sembuh gitu ya. Tapi maukah kamu setelah sembuh berproses bersama dengan Tuhan? Papa saya berat. Terus papa saya ngomong, saya mau gitu ya berproses dengan Tuhan.
dia sembuh Bapak Ibu. Tapi setelah sembuh, setelah dia menjadi seorang pengkhotbah yang baik, jadi seorang pewarta firman Tuhan, ternyata tidak mudah juga. Sakit pun masih dialami, gitu ya. Sekalipun sudah berproses dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan juga terjadi. Yang terkadang secara manusia tidak mampu, tidak sanggup. Tapi Tuhan mampukan. Ketika kita dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita bicara seterusnya lagi, ada ayat yang seperti sama, dia seperti pohon yang tanam tepi tanah air, gitu ya. Hendaklah kita seperti pohon. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, dan tetap setia. Maka kita akan seperti bangsa Israel yang keluar dari kesakitan, dari kesukaran, dari penderitaan, dan bisa menerima lawatan, janji-janji dari Tuhan, bahkan tidak sampai 70 tahun lamanya. Kiranya firman ini dapat menegur kita, menasihati kita, dan kita menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biar tentu bisa saya kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, Brother Warren Tuhan, yang sudah boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan, kesabaran, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami siap Tuhan melewati, menjalani, dan hidup di dalam proses bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa ujung dari semuanya adalah kebaikan dan sukacita bagi kami juga. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati Warren Tuhan dalam studinya, dalam pelayanannya, dalam segala hal yang menjadi kerinduannya. Berkati juga kedua orang tuanya, mereka tetap setia melayani Tuhan, dan Tuhan terus pakai hidup seluruh keluarga besarnya untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami sudah terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan untuk pengumuman ibadah kita berjalan sesuai dengan jadwal. Besok hari Minggu kita masuk minggu yang ketiga, dan untuk dress code-nya pengurus batik ya, kita besok pakai batik bebas. Lalu kemudian untuk PRBK hari Sabtu nanti jam 4 sore besok, dan untuk musik belum ada kabar dari Pak Indra. Nanti coba saya akan kontak lagi ya sesudah ibadah kita selesai. Nanti akan disampaikan itu. Kemudian Bapak Ibu saudara perlu didoakan dan juga diberitahukan kepada Bapak Ibu saudara, nanti besok hari Rabu tanggal 14 kita akan kedatangan tamu pendeta-pendeta dari